Halo semua, jumpa lagi dengan saya Sofia Christine Silalahi. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah Indonesia 3 yang berjudul Perang Dunia Pertama. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah Indonesia 3. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama adalah perang global yang berpusat di Eropa. Perang ini dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar yang terbagi ke dalam dua aliansi pertentangan, yaitu di pihak sekutu dan di pihak sentral. Ini adalah kondisi gambar dari Perang Dunia Pertama. Selanjutnya ini adalah peta Perang Dunia Pertama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi atau penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama itu terbagi dua, ada sebab umum dan sebab khusus. Sebab umumnya yang pertama itu adalah adanya pertentangan antara negara-negara Eropa, seperti pertentangan antara Jerman dan Prancis, pertentangan antara Jerman dan Inggris, dan pertentangan antara Jerman dan Rusia, serta pertentangan antara Rusia dengan Austria. Pertama sini saya akan menjelaskan tentang pertentangan antara Jerman dengan Prancis. Setelah kalah perang pada tahun 1870, Prancis menjalankan politik revenge, yang mana Jerman menyadari tentang kemungkinan tindakan yang akan mungkin dilakukan oleh Prancis. Oleh karena itu, Jerman berusaha untuk mengisolir Prancis. Adapun usaha yang dilakukan Bismarck hampir berhasil, akan tetapi Wilhelm II menggagalkannya, kecuali Triple Aliansi. Selanjutnya, pertentangan antara Jerman dan Inggris. Sebagai negara yang memiliki armada laut yang sangat kuat dan disegani di dunia, merasa terancam dengan upaya yang sedang dilakukan oleh Jerman saat itu. Pemicu pertentangan antara Jerman dan Inggris adalah disebabkan karena Jerman mengalami kemajuan yang pesat dalam bidang perindustrian, sehingga Inggris merasa tersaingi. Selain itu, di daratan Afrika, antara Jerman dengan Inggris terjadi perebutan Maroko. Jerman membantu secara moral bangsa Boer di Asia Kecil, dan Irak melawan Inggris. Armada laut Jerman dibangun secara besar-besaran, sehingga Inggris merasa terancam. Keadaan tersebut semakin memperuncing hubungan Jerman dengan Inggris. Pertentangan yang ketiga itu adalah pertentangan antara Jerman dan Rusia. Pertentangan antara Jerman dan Rusia terjadi karena Jerman melindungi Turki yang berusaha merintangi Rusia dalam merobos ke Laut Tengah. Pertentangan yang keempat adalah pertentangan antara Rusia dengan Austria. Pertentangan kedua negara ini disebabkan karena mereka sama-sama ingin menguasai daerah Balkan. Gerakan Panslavisme Rusia di Balkan dipimpin oleh Serbia Raya. Pada tahun 1908, Bosnia dan Herzegovina diduduki oleh Australia, sehingga menimbulkan kemarahan Serbia. Penyebab keduanya itu adalah adanya politik persekutuan atau System of Alliance politik. Ketegangan antara negara yang berada di kawasan Balkan semakin meruncing. Prancis dan Jerman sama-sama mencari kawan, sehingga Eropa terbagi menjadi dua blok. Blok Jerman dengan Triple Aliansi yang terdiri dari Jerman dan Austria. Mereka mendirikan Triple Aliansi pada tahun 1882. Blok Prancis dengan Triple Entente terdiri dari Prancis, Rusia, dan Inggris yang berdiri pada tahun 1907. Bulgaria masuk blok Jerman karena merasa kecewa atas Rusia dalam Perang Balkan Kedua pada tahun 1913. Rusia tidak membantu Bulgaria
adalah sekutu Rusia pada saat itu. Sebab umum yang ketiga adalah perlombaan senjata yang timbul akibat adanya aliansi masing-masing negara saling curiga, mencurigai, dan saling mempersenjatai diri. Perlombaan senjata menjelang meletusnya Perang Dunia Pertama telah membawa suasana menjadi panas dan tegang. Kedua blok tersebut saling mencurigai, sehingga setiap negara segera mempersenjatai diri. Keadaan telah melahirkan perlombaan senjata akibat suasana yang semakin panas. Sementara sebab khusus terjadinya Perang Dunia Pertama itu adalah dikarenakan insiden Sarajevo. Insiden itu adalah insiden terbunuhnya putra mahkota Austria yaitu Franz Ferdinand dan istrinya di Sarajevo yang ibu kota Bosnia oleh Gavrilo Princip yang merupakan anggota kelompok nasionalis Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Akhirnya Austria mengeluarkan ultimatum yang dikenal dengan nama Ultimatum Habsburg, yang mana kepada Serbia agar menyerahkan pembunuhannya dalam waktu dekat. Tapi ultimatum itu tidak digubris oleh Serbia. Akibatnya, Austria mengumumkan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Sebab yang kedua itu, pada tanggal 1 Agustus 1914, sekutu Austria yaitu Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Tanggal 4 Agustus 1914, Jerman menyatakan terhadap Prancis dan Inggris, dan dalam waktu singkat perang meluas ke seluruh Eropa. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama itu adalah di blok sentral itu negara-negaranya Jerman, Turki, Bulgaria, Austria, Hungaria. Sementara di blok sekutu itu ada negara Prancis, Rusia, Inggris, Italia, Amerika, Serbia, Belgia, Rumania, Yunani, Portugal, dan Jepang. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kronologi Perang Dunia Pertama. Dimulai dari pembentukan aliansi rangkap 3 oleh Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia pada tahun 1882. Kemudian pada tahun 1894 membentuk aliansi antara Rusia dan Prancis. Kemudian tahun 1904 membentuk Entente Anglo-Prancis. Kemudian pada tahun 1907 Entente Anglo-Rusia. Tahun 1900 terjadi krisis Bosnia. Pada 28 Juni 1914 dibunuhnya Pangeran Prancis Ferdinand dari Austria oleh Sarajevo. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1914 Jerman menyerbu Belgia. Pada bulan September tahun 1914 terjadi pertempuran pertama di Marne. Pada tahun 1915, tepatnya di bulan Mei, Italia memasuki perang di pihak sekutu. Selain itu, Jerman memaksa Rusia meninggalkan Galicia dan sebagian besar Polandia. Kemudian pada Februari 1916, Jenderal Petain memimpin pasukan Prancis di Verdun. Kemudian pada bulan Juli hingga November 1916, Jerman gagal merebut kota yang berkubu itu. Pertempuran di Somme, sekutu menderita dengan memakan korban 600.000 orang. Kemudian pada Januari 1917, Jerman melancarkan peperangan kapal selam yang tidak dibatasi. Pada bulan April di tahun yang sama, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman. Kemudian pada bulan November, Bolshevik merebut kekuasaan di Rusia. Kemudian pada bulan Maret 1918, Rusia menandatangani perjanjian Brest-Litovsk
yang mana kehilangan wilayah kekuasaan yang jatuh ke tangan Jerman dan menarik diri dari perang. Kemudian pada tanggal 21 Maret 1918, Jerman melancarkan serangan besar-besaran untuk mengakhiri perang. Pada tanggal 3 Juni 1918, Jerman maju dalam jarak 56 mili dari Paris. Kemudian pada 8 Agustus 1918, Inggris memenangkan pertempuran di Amiens. Lalu pada bulan Oktober, Turki dipaksa menarik diri dari perang setelah beberapa kesuksesan Inggris. Pada tanggal 3 November 1918, Austria-Hungaria menandatangani gencatan senjata dengan sekutu. Kemudian pada tanggal 11 November, Jerman menandatangani gencatan senjata dengan sekutu yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Kemudian pada Januari 1919, Konvensi Damai di Paris. Kemudian pada 28 Juni 1919, Jerman menandatangani Perjanjian Versailles. Adapun jalannya Perang Dunia Pertama itu, Perang Dunia Pertama berlangsung pada tanggal 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918, yang mana perang ini berpusat di Eropa. Perang ini dimulai karena Pangeran Austria-Hungaria dibunuh oleh teroris di Serbia. Kemudian pada tanggal 28 Juli 1941, Austria-Hungaria dan bantuan Jerman. Saya ralat. Tanggal 28 Juli 1914, Austria, Hungaria, dan bantuan Jerman menyatakan perang dengan Serbia. Kemudian pada tahun 1917, Amerika Serikat memihak pada negara yang menentang perang ini. Tahun 1918, Jerman terdesak oleh sekutu dan Jerman harus menandatangani perjanjian gencatan senjata. Adapun akhir Perang Dunia Pertama ini adalah perang ini berakhir dengan kekalahan pihak Triple Aliansi kepada Triple Entente. Kedua, akhir Perang Dunia Pertama ini menimbulkan Perjanjian Versailles, yang mana akhir perang yang sesungguhnya. Perjanjian ini berisi perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia I di antara sekutu dan kekaisaran Jerman. Adapun isi Perjanjian Versailles itu, salah satu hal yang paling penting yang dihasilkan oleh perjanjian ini adalah bahwa Jerman menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab peperangan dan melalui aturan dari pasal 231 hingga 247 harus melakukan perbaikan-perbaikan pada negara-negara tertentu yang tergabung dalam sekutu. Kedua, Angkatan Darat Jerman dibatasi menjadi 100.000 jiwa dan tidak diperbolehkan memiliki tank atau artileri berat dan tidak boleh ada staf jenderal Jerman. Angkatan Laut Jerman anggotanya dibatasi menjadi 15.000 dan tidak diperbolehkan memiliki kapal selam. Sementara itu, armadanya hanya diperbolehkan memiliki angkatan udara atau Luftwaffe. Akhirnya, Jerman diwajibkan untuk membatasi masa bakti serdadunya menjadi 12 tahun dan semua opsirnya menjadi 25 tahun. Sehingga hanya sejumlah terbatas saja yang menerima latihan militer. Ketiga, penyerahan tanah jajahan Jerman di berbagai daerah. Adapun dampak Perang Dunia Pertama itu di bidang politik, timbulnya perubahan kekuasaan wilayah. Lalu timbul paham-paham politik. Di bidang ekonomi, keadaan perekonomian masing-masing negara yang terlibat dalam kancah peperangan menjadi hancur. Kedua, rusaknya sarana dan prasarana, baik fisik maupun non-fisik. Ketiga, rusaknya pusat industri di Eropa. Keempat, hancurnya pertanian yang mengakibatkan kelaparan di mana-mana. Kelima, dampak kerugian di negara Eropa. Amerika Serikat pun mengalami hal yang sama dengan krisis ekonomi di berbagai sektor perekonomian. Keenam, meningkatnya angka pengangguran di berbagai pihak. Adapun dampak Perang Dunia Pertama di bidang sosial yaitu industri peralatan perang semakin maju.
dengan pesat sehingga kaum buruh meningkat dan menduduki posisi yang semakin kuat. Selanjutnya itu, undang-undang sosial pun dikeluarkan di beberapa negara. Sementara di bidang kemanusiaan, Perang Dunia Pertama membawa dampaknya terhadap kemiskinan dan kemelaratan semakin mencekam. Kedua, wabah penyakit merajalela. Ketiga, penduduk yang negaranya sedang berperang banyak kehilangan tempat tinggal. Keempat, banyak manusia yang tak berdosa harus kehilangan nyawanya. Demikianlah materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata dalam penyampaian materi yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.